Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Sunarios Maba 75. Pada video kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan soal-soal SIMAK UI tahun 2017. Tapi sebelum kita lanjut untuk pembahasan soal, saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk like dan subscribe video saya kali ini. Oke, langsung saja kita akan membahas soal nomor 20, karena pada video kemarin kita sudah membahas soal nomor 18 dan nomor 19. Untuk video kali ini kita akan membahas soal nomor 20 dan 21. Oke, soal nomor 20. Ada bacaan seperti bacaan pada soal nomor 18, 19 kemarin. Soal nomor 20 masih berhubungan dengan bacaan yang kemarin. Pertanyaannya adalah penggunaan kata perimbuhan yang salah terdapat pada kalimat. Ingat, yang digarisbawahi kata perimbuhan yang salah. Nah, di sini ada 5 pilihan jawaban, ada 5 option, dan sudah ditunjukkan kalimat-kalimatnya. Jawaban A kalimat nomor 1, jawaban B kalimat nomor 4, jawaban C kalimat nomor 7, jawaban D kalimat nomor 8, jawaban E kalimat nomor 9. Oke, langsung saja kita analisis kalimat-kalimatnya. Penggunaan kata perimbuhan, ingat, yang salah. Yang mana saja? Coba kita lihat pilihan jawaban A. Ada kalimat, nelayan di pantai selatan Kabupaten Kebumen memilih mencari lobster selama cuaca buruk melanda perairan itu. Kata perimbuhannya yang mana saja? Di sini ada 4 kata perimbuhan, yaitu 1. Memilih, kemudian mencari, kemudian melanda, dan yang terakhir ada kata perairan. Kita lihat kata memilih, kata dasarnya pilih mendapat imbuhan me, jadi memilih, tidak ada yang salah di sini. Karena pilih huruf awalnya adalah P, dan huruf P bila bertemu dengan imbuhan me, maka huruf P itu akan luluh. Jadi ada K, P, T, S, 4 huruf. Huruf K, huruf P, huruf T, dan huruf S. Apabila bertemu dengan imbuhan me, maka huruf-huruf itu akan luluh, kecuali yang berupa gugus konsonan. Kemudian kata mencari, kata dasarnya adalah cari, mendapatkan imbuhan me. Sehingga di situ muncul alomorf. Alomorf itu adalah variasi imbuhan. Jadi me menjadi men, menjadi men, menjadi meng, menjadi mem. Nah, itu semuanya adalah variasi imbuhan atau biasa disebut dengan istilah alomorf. Nah, ketika bertemu dengan kata dasar yang berhuruf awal C, yaitu cari, maka me berubah menjadi men, sehingga menjadi mencari. Tidak ada yang salah di situ kan? Kemudian yang ketiga, yaitu kata melanda, kata dasarnya landa, karena ada kata dilanda. Jadi melanda, tidak ada yang salah juga di situ. Kemudian ada kata perairan, kata dasarnya air. Imbuhan awalnya adalah pean, kemudian ada alomorf yaitu pe, per, dan pel. Jadi sehingga menjadi perairan. Jadi pilihan jawaban A, kalimat nomor 1 di sini tidak ada masalah. Kemudian kita lihat pilihan jawaban B. Dalam sekali tangkapan, paling sedikit nelayan membawa lobster 2 kg. Kita lihat kata yang berimbuhan kata apa saja. Ada kata tangkapan, hasil kegiatan menangkap. Di tangkapan akhirat an di situ bermakna hasil. Hasil kegiatan menangkap. Tidak ada masalah, tidak ada yang salah di situ. Kemudian membawa. Kata dasarnya bawa, imbuhannya mo. Yang karena variasi imbuhan tadi sehingga menjadi mem, sehingga menjadi membawa. Dan di sini juga tidak ada masalah. Kemudian yang ketiga yaitu yang C. Kalimat nomor 7. Dia menuturkan bahwa pendapatan dari menangkap lobster juga lebih besar daripada ikan laut. Kata yang berimbuhan apa saja? Ada kata menuturkan. Kemudian ada kata pendapatan, ada kata menangkap. Menuturkan kita lihat kata dasarnya tutur, imbuhannya mekan. Kemudian pendapatan, masih ingat keterangan saya yang kemarin, yaitu apabila sebuah predikat yang berimbuhan mekan maka selalu diikuti oleh objek. Jadi bahwa pendapatan ini adalah objek karena predikatnya berimbuhan mekan di sini.
Sehingga pendapatan di sini menyatakan kata benda. Imbuhannya adalah pean. Kata dasarnya dapat. Kemudian menangkap. Kata dasarnya tangkap. Mendapatkan imbuhan me. Jadi di sini jawaban C juga tidak ada masalah. Jawaban D, 1 kg bisa terjual 250 hingga 450.000. Kata yang berimbuhan adalah kata terjual, yaitu bentuk pasif dari kata menjual. Sehingga terjual di sini juga tidak ada masalah, tidak ada yang salah. Kita lihat jawaban yang E. Lobster merah dihargakan Rp250.000 sampai Rp350.000 per kilogram. Lobster hijau Rp250.000 sampai Rp450.000 per kilogram. Dan lobster mutiara Rp600.000 sampai Rp1.000.000 per kilogram. Kata perimbuhan apa yang ada di sini? Yaitu kata dihargakan. Coba kita lihat sebuah teori. Dikan, perbedaan antara dikan dan di. Dikan subjeknya relatif bergerak atau dinamis, ada perpindahan subjek. Sementara di subjeknya relatif diam atau statis, tidak ada perpindahan subjek. Jadi di sini dihargakan itu artinya apa? Lobster merah di sini harusnya bergerak, ada perpindahan tempat subjek. Harusnya seperti itu. Tapi di sini yang bergerak apanya? Yang bergerak adalah harganya, bukan lobster merahnya. Oh, misalnya contohnya gini. Bola itu dimasukkan Ali ke keranjang. Dan bola itu dimasuki cairan silikon oleh Ali. Di bola itu dimasukkan oleh Ali ke keranjang. Yang bergerak apa? Bola. Jadi bolanya bergerak dari tangan Ali ke keranjang. Sementara kalau bola itu dimasuki cairan silikon oleh Ali, bola itu relatif diam. Yang bergerak apanya? Yang bergerak adalah silikon dari tangan Ali ke dalam bola. Kalau dikan, subjeknya relatif dinamis atau bergerak. Kalau di, subjeknya relatif diam atau statis. Dan ini sejajar dengan imbuhan mekan dan mei. Juga sama, kalau imbuhan dikan dan di tadi subjeknya relatif bergerak. Tapi kalau imbuhan mekan, objeknya relatif bergerak atau dinamis. Ada perpindahan objek. Sementara mei, objeknya relatif diam atau statis, tidak ada perpindahan objek. Nah, jadi kalau lobster merah di sini dihargakan, itu artinya lobster merahnya bergerak. Pindah, ada perpindahan. Nah, pada kenyataannya lobster merah dihargakan 250 sampai 350. Ini yang bergerak adalah harganya berkisar antara 250 sampai 350. Jadi bukan lobster merahnya. Sehingga apa yang terjadi di sini? Sehingga kata perimbuhan yang betul di sini adalah dihargai. Jadi lobster merah dihargai antara 250.000 sampai 350.000. Sehingga dari sekian jawaban ini, pilihan jawaban ini, mulai dari A sampai E, yang merupakan kata perimbuhan yang salah adalah jawaban yang E. Sehingga soal nomor 20, jawaban yang benar adalah yang E, yaitu kalimat nomor 9. Lobster merah dihargakan, seharusnya lobster merah dihargai. Oke, lanjut ke soal nomor 21. Soal nomor 21, gagasan pokok bacaan di atas adalah, yang ditanyakan di sini adalah gagasan pokok bacaan pada bacaan yang kedua. Nah, kita harus tahu apa itu gagasan pokok. Gagasan pokok itu adalah masalah yang mendasari sebuah bacaan atau hal yang dibicarakan dalam bacaan tersebut. Nah, masalah yang mendasari sebuah bacaan atau hal yang dibicarakan dalam bacaan tersebut itu apa? Itu dikatakan juga dengan istilah ide pokok bacaan. Ingat ya, mendasari sebuah bacaan atau ide pokok bacaan. Jadi bukan paragraf. Kalau paragraf kita hanya mencari di dalam satu paragraf itu saja. Tapi di sini yang diminta adalah gagasan pokok bacaan. Artinya apa?
Artinya yang mendasari, masalah yang mendasari dari sebuah bacaan ini secara keseluruhan atau ide pokok bacaan secara keseluruhan. Sehingga kalau bacaan ini terdiri atas 2 paragraf, maka yang dikatakan sebagai gagasan pokok bacaan itu adalah antara paragraf 1 sampai paragraf 2. Oke, jadi langsung saja kita lihat pada paragraf yang pertama. Peringatan Hari Raya Galungan di Kabupaten Semarang berlangsung khidmat. Umat Hindu di bumi Serasi ini menggelar persembahyangan di pura dan candi yang ada di Kabupaten Semarang, seperti dan seterusnya. Kalau kita lihat paragraf yang pertama ini hanya terdiri atas 2 kalimat. Jadi ini lebih mudah untuk kita mencari yang mana yang dijadikan sebagai ide pokok atau gagasan pokok. Peringatan Hari Raya Galungan di Kabupaten Semarang itu adalah ide pokoknya. Loh, dari mana kita bisa tahu? Dari sini. Ada kata di bumi Serasi ini. Di bumi Serasi itu mana? Yaitu merujuk ke Semarang. Artinya apa? Artinya kalimat yang nomor 2 ini merupakan penjelas dari kalimat yang nomor 1. Sehingga yang menjadi ide pokok bacaan adalah peringatan Hari Raya Galungan di Kabupaten Semarang yang dijelaskan bumi Serasi, nama lain dari Semarang. Itu pada paragraf yang pertama. Kemudian pada paragraf yang kedua, ritual persembahyangan di Candi Ngempon ini memperlihatkan akulturasi budaya Jawa dan Hindu yang cukup kental. Mulai dari pakaian hingga rupa-rupa sesaji menjadi persembahan. Para lelaki terlihat memakai penutup kepala blangkon berbaju surjan warna hitam dan memakai bawaan berupa kain jari atau batik dan seterusnya. Dari 3 kalimat di paragraf kedua kita sudah bisa menangkap yang mana ide pokoknya. Lihat, ritual persembahan di Candi Ngempon ini memperlihatkan akulturasi budaya Jawa dan Hindu yang cukup kental. Kemudian kalimat yang nomor 4, mulai dari pakaian hingga rupa-rupa sesaji menjadi persembahan. Yang saya garis bawahi, rupa-rupa sesaji menjadi persembahan. Ini kira-kira budaya apa? Ya betul, itu adalah budaya Hindu. Jadi penjelasan dari budaya Hindu yang cukup kental. Kemudian pada kalimat yang kelima ada penutup kepala blangkon berbaju surjan warna hitam dan memakai bawaan berupa kain jari. Ini kira-kira budaya apa? Betul, budaya Jawa. Jadi artinya apa? Artinya kalimat yang nomor 5 ini juga merupakan penjelas bagi kalimat yang nomor 3, yaitu budaya Jawa. Sehingga dari sini sudah bisa diketahui kalimat utamanya atau ide pokoknya yang mana? Ide pokoknya ada pada kalimat yang nomor 3, yaitu ritual persembahyangan di Candi Ngempon ini memperlihatkan akulturasi budaya Jawa dan Hindu yang cukup kental. Sehingga ketika kita disuruh mencari gagasan pokok atau ide pokok bacaan, kita harus menggabungkan antara kalimat yang pertama dengan kalimat yang nomor 3. Jadi jelas di sini bahwa pilihan jawaban antara A sampai E yang paling betul adalah jawaban yang B. Upacara Galungan di Semarang sebagai bentuk akulturasi budaya. Jawaban A, ritual persembahyangan umat Hindu pada Hari Raya Galungan. Bukan itu yang dibicarakan atau masalah yang ada dalam bacaan. Juga bukan yang C, sudut pandang budaya Jawa dalam memaknai Hari Raya Galungan. Malah tidak disebutkan di situ sama sekali. Kemudian warisan budaya Majapahit dalam wujud upacara Hari Raya Galungan. Memang dalam bacaan ada, tapi di situ tidak menjadi ide pokok sebuah bacaan ini. Dan kekhidmatan peringatan Hari Raya Galungan di Kabupaten Semarang bukan membicarakan tentang kekhidmatan, bukan membicarakan tentang berjalannya upacara, tapi membicarakan tentang adanya akulturasi budaya antara budaya Jawa dan budaya Hindu. Sehingga jelas jawabannya adalah yang B. Demikian pembahasan soal nomor 20 dan 21 SIMAK UI tahun 2017. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan jangan lupa subscribe channel Sunario Semaba 75.
Demikian video saya kali ini dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.